Bapak Ibu jamaah salat qiyamul Ramadan yang Allah muliakan. Kata ulama, Ramadan fursatul lil umur. Ramadan ini kesempatan yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Bisa kita lihat Bapak Ibu ke depan, belakang, kiri dan kanan. Yang mana pada Ramadan yang lewat, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, masyarakat kita yang dulunya mereka sholat qiyamul Ramadan bersama kita di musholla ini, sekarang mereka sudah tidak ada. Ini merupakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Ramadan tahun depan akan datang, tapi tidak ada jaminan bahwa kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Saat ini Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan. Maka sebaiknya bagi kita untuk menyambut Ramadan ini dengan keimanan dan ilmu. Bapak Ibu jamaah salat qiyamul Ramadan yang Allah muliakan. Dalam hadis disebutkan, hadis qudsi akhrajahul Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebajikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Kita ingat Bapak Ibu hadis tentang Mi'raj, tentang salat, yang dulunya Allah berikan, Allah wajibkan kepada kita 50 waktu sehari semalam, yang pada akhirnya pada saat ini menjadi 5 waktu. Nah, dikala kita lakukan sekali, insya maka dibalas dengan 10 kali. 5 kali 10 menjadi 50. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan dibalas 10. Bahkan terkadang Bapak Ibu kebajikan itu sekali kita lakukan dibalas menjadi 700 kali lipat kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau kita lakukan kebajikan dibalas 10 kali lipat. Terkadang sampai 700. Nah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu saya yang punya dan saya yang akan membalasnya. Ada apa ini? Dalam hadis ini disebutkan puasa itu saya yang punya. Bukankah kita nyawa kita, salat, zakat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua Allah yang punya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita, ibadah kita Allah yang punya. Tapi ketika bicara tentang puasa, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, fa innahu li, puasa itu saya yang punya. Ada apa ini? Kita ingat dengan peristiwa Mi'rajnya Nabi, Isra Mi'raj. Allah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah hambanya, abdi, hambaku. Kita kan hamba Allah juga. Tapi Rasulullah Muhammad diakui oleh Allah bahwa dia seorang hamba Allah.
Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi kita mulia, agung sekali. Dikala disebutkan puasa itu saya yang punya, menunjukkan puasa ini termasuk ibadah yang paling agung. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Jadi kita juga tahu Bapak Ibu, bahwa bukankah semua kebajikan kita ini Allah yang balas? Iya. Tetapi ketika puasa ini Allah menyebutkan saya yang akan membalasnya. Maksudnya apa ini? Tidak ada yang tahu berapa besar pahala puasa ini kecuali hanya Allah. Makanya kesempatan ini diberikan Allah kepada kita ketemu dengan Ramadan. Itu kalau sekali puasa. Bagaimana kita memperoleh pahala puasa di samping kita puasa? Ini man fattara sa'iman. Man fattara sa'iman kana lahu ajruhu ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'. Rawahul Hakim. Siapa yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang puasa, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang melakukan puasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu di mushola ini, sebahagian kita temukan di masjid di luar, ada sebagian jemaah mengantarkan ini aqua ke masjid, ada kurma, macam-macam, ada onde-onde, ada sopwa, macam. Mana tahu ada di sana sholat yang melakukan sholat maghrib yang berpuasa, tahu-tahu dia karena di masjid itu ada perbukaan lah diambil minum. Datang satu, datang dua. Nah, orang yang memberikan minuman, makanan, perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang melakukan puasa itu sendiri. Kalau satu orang, ya dapat pahala 1, 2, 3, 10 dapat. Di samping pahala puasa kita sendiri. Agar kita memperoleh pahala yang luar biasa ini, harus kita sambut Ramadan ini dengan penuh keimanan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa karena iman, puasa Ramadan karena iman, mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lewat. Nah, lalu kadang-kadang Bapak Ibu kita buat pengajian, kajinya tinggi sekali, nyampe ke sana, nyampe ke sini, banyak yang disampaikan. Terkadang ilmu dasar terabaikan. Karena itu kajian kita pada malam ini Bapak Ibu tentang fardu puasa hanya dua kajian kita. Fardu puasa ada 2. Yang pertama, niat. Kapan ini kita berniat? Malam. Apa maksud malam dalam bab puasa berniat? Dari tenggelamnya matahari, bulatan matahari itu tenggelam sampai terbit fajar, maka ini harus inilah tempat kita berniat. Contoh Pak, hari ini tadi kan kita puasa, udah masuk waktu maghrib, tenggelam matahari, kita belum lagi berbuka. Contoh, ada di antara umat Islam nawaitu shauma qadin, sengaja saya puasa besok hari, puasa Ramadan maksudnya. Dia belum berbuka, setelah itu dia berbuka, batalkan puasanya. Sahkah niatnya? Sah, karena syaratnya tenggelam matahari sudah tenggelam. Enggak boleh kelupaan niat. Tidak boleh kelupaan niat. Andai lupa niat malam hari, enggak sah puasanya. Contoh, nih malam nih, lupa berniat sampai sahur enggak ada niat. Sampai jam 6 pagi, jam 7, jam 8, jam 9 baru ingat, ya Allah, tadi malam saya tidak berniat puasa untuk hari ini.
Nah, gimana nih orangnya? Andai Anda terjadi seperti ini, orang ini wajib imsak. Wajib seperti orang puasa layaknya. Gak boleh makan, gak boleh minum sampai tenggelam matahari. Dan setelah Syawal, puasa ini wajib dikoto, wajib diganti puasanya ini, karena puasanya tidak sah karena tidak punya niat. Makanya kita lihat Bapak Ibu, sebahagian di masjid-masjid umat Islam menjelang witir atau setelah witir, Bilal atau imam ngajak makmumnya, ngajak jamaahnya apa? Nawaitu shawma ghadin. Ada enggak seperti itu? Ada enggak Bapak Ibu kita lihat di masjid-masjid umat Islam? Ada. Tujuannya apa? Ngajak umatnya, ngajak jamaahnya supaya berniat malam itu. Jangan sampai kelupaan besok. Jangan dikit-dikit sampai nanti, oh ini bid'ah ini. Waduh. Ini enggak pernah dilakukan Nabi. Jangan seperti orang ingatin saudaranya untuk berniat. Ini enggak pernah dikerjakan Nabi seperti ini. Nah, niat itu Bapak Ibu dalam hati. Nawaitu shauma ghadin mau diucapkan atau tidak, itu enggak masalah. Dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Tapi andai ada enggak mau baca nawaitu atau usolli fardhu zuhur, usolli fardhu isya atau usolli sunat tarawih umpamanya, mau dibaca itu mau enggak masalah, hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i karena niat itu dalam hati. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.